Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, lalu bagaimana kondisi harga pangan akibat larangan ekspor gandum India? Untuk membahasnya kami telah terhubung via Zoom dengan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia atau GAPMI, Adi S. Lukman. Selamat siang Pak Adi, apa kabar? Selamat siang Mas Reza, salam sehat ya semuanya ya. Baik, Pak Adi, India melarang ekspor gandum, akibatnya harga gandum global naik, ini bisa mencapai 5%, bisa mencapai 6% bahkan kenaikannya. Apa dampaknya terhadap ketersediaan dan harga gandum dalam negeri, mengingat gandum dalam negeri kan dipenuhi dari impor juga, Pak? Ya, baik. Jadi kalau kita bicara gandum memang ke 100% pasti import ya, dan dengan tahun lalu itu sudah naiknya cukup tinggi, kemudian ditambah perang Rusia-Ukraina, dan sekarang larangan dari India. Ini juga pasti akan terjadi kenaikan harga. Dari saya sudah cek dengan para pelaku industri terigu, mereka sudah menaikkan harga secara bertahap. Setiap kenaikan sekitar 3-5%, dan ini dalam waktu 1-2 minggu akan terjadi kenaikan lagi. Tapi dengan adanya larangan India ini, ternyata harga dunia gandum dunia sudah naik 6% akibat larangan itu, tambahan 6% lagi. Dan tentunya industri terigu, kemarin saya diskusi, mereka akan berencana menaikkan lagi mungkin antara sekitar 5-10% lagi, karena kenaikan cukup signifikan di dalam ketersediaan bahan baku tersebut. Ini yang menjadi kekhawatiran kita, dan tentunya ini harus diantisipasi. Baik. Iya, kita tahu juga kan harga acuan gandum di Chicago melonjak ini hingga 5,9% menjadi 12,47 dolar Amerika per bushel begitu atau gantang. Ini level tertinggi dalam 2 bulan terakhir. Bagaimana Pak mengantisipasi agar lonjakan ini tidak terjadi di Indonesia? Ya, kalau kita lihat Indonesia itu waktu tahun lalu mengandalkan pertama Australia 40%, kemudian Ukraina itu sekitar 17% tahun lalu. Tapi dengan hilangnya Ukraina dan Rusia ini, kita berharap dari India sebenarnya, karena India cukup besar, produksinya 100 jutaan, nomor 2 di dunia. Tapi dengan larangan ini pasti kita harus mencari alternatif lain. Apakah dari Australia, Kanada, Amerika yang masih tersedia. Nah, ini tapi terus terang Ukraina dan India itu sebenarnya level mutunya hampir mirip dan harga yang kompetitif dibandingkan dengan Kanada, Amerika, dan Australia. Nah, kalau India tidak tersedia, tentunya kenaikan ini pasti akan lebih tinggi lagi ya, karena memang Kanada dan Amerika cukup tinggi harganya, termasuk juga Australia. Nah, ini yang kelihatannya harus diantisipasi. Dan bagi produsen makanan dan minuman, tentunya saya dengar beberapa produsen terus mengupayakan untuk substitusi, apakah bisa dikurangi penggunaan gandum ini dengan tepung-tepungan yang lain untuk mengurangi kenaikan harga yang sangat tinggi sekali ini. Tapi di samping itu tetap harus dilakukan pengamanan, karena gandum ini mau tidak mau sudah menjadi makanan pokok, karena tahun lalu saja kita import sudah 11 juta ton setahun ya, tahun lalu. Nah, inilah yang kelihatannya harus diantisipasi. Dan menurut saya juga pemerintah harus segera melakukan pembicaraan G2G dengan India, karena meskipun India melarang, saya yakin pemerintah India pasti akan bisa tetap memberikan izin terbatas apabila kita bisa melakukan pendekatan G2G dan nanti akan diikuti B2B-nya. Ini sangat penting sekali, karena baik itu pembicaraan terkait dengan ketersediaan, terkait dengan pembayaran, dan lain sebagainya. Kalau tidak, ini seluruh dunia akan saling berebut, dan saya khawatir harga akan terus meningkat kalau kita tidak melakukan upaya-upaya ini. Baik, tapi Pak Adi, sebelumnya Mendak mengatakan bahwa pasokan gandum untuk dalam negeri aman 3 bulan ke depan, dan setelah itu barulah diadakan komunikasi antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah India. Apakah ini langkah yang tepat yang akan dijalankan oleh Mendak, atau seperti apa Pak tanggapan Anda terkait dengan langkah Mendak tersebut? Ya, memang benar. Jadi kalau saya cek dari produsen terigu itu stok kira-kira sampai Juni ya, kira-kira 2 bulan masih aman ya, sampai Juni, akhir Juni. Tapi dan ada mungkin sekitar 2 minggu sampai 1 bulan stok di produsen makanan dan minuman.
dan juga termasuk mungkin di distributor dan konsumen ya. Mungkin pernyataan Pak Mendak memang benar sekitar 3 bulanan plus minus, tapi persiapan pembicaraan itu tidak semudah itu. Menurut saya harus sekarang juga segera dilakukan pendekatan G2G supaya antara pemerintah Indonesia dan pemerintah India saling mendukung sehingga tidak terjadi larangan total. Saya tetap berharap ini bisa segera dilakukan dan mungkin didukung oleh Ibu Menlu, Pak Mendak dan semua jajarannya supaya bisa melakukan pendekatan-pendekatan tersebut mulai dari sekarang. Tidak bisa menunggu setelah 2 bulan seperti itu. Baik, kenaikan harga dan kelangkaan gandum ini juga akan dipengaruhi oleh perang Rusia-Ukraina ya Pak Adi ya. Ekspor gandum dari Rusia dan Ukraina sekitar 30% dari seluruh ekspor gandum dunia. Apakah dua hal yakni larangan ekspor gandum dan India ini dan terganggunya pasokan gandum akibat perang Rusia-Ukraina akan menimbulkan krisis pangan khususnya berbahan gandum ini Pak Adi? Ya, kalau saya dengar dari beberapa negara, misalnya seperti Lebanon sudah terjadi krisis pangan, ya kemudian di beberapa negara lainnya juga kekurangan. Nah, inilah yang menurut saya dikhawatirkan akan terjadi karena seperti tadi disampaikan bahwa Ukraina, Rusia itu kira-kira 30% memasok dunia, kemudian India juga sekitar 28-30% dari produksi dunia ya. Kalau ini dua-dua terjadi hambatan, tentunya itu hampir 50-60% hilang pasokan di dunia. Padahal carry over stock tahun lalu dari gandum dunia itu perkiraan saya sekitar 30% saja. Nah, tentunya terjadi kekurangan yang cukup besar kalau tidak benar-benar 100% dilarang. Saya tetap yakin bahwa pemerintah India pasti akan mempunyai kebijakan yang tersendiri apabila kita bisa melakukan pendekatan yang baik ya. Dan yang paling penting kita harus mengamankan dalam negeri ya. Memang Indonesia masih beruntung karena kita makanan pokoknya beras itu masih cukup tersedia sehingga masih relatif aman dari sisi karbohidrat ya. Tapi biar bagaimanapun juga variasi makanan yang sudah terjadi di Indonesia itu berbasis gandum, terigu itu juga cukup banyak baik sebagai makanan pokok maupun makanan jajanan yang lainnya. Nah, inilah yang harus diantisipasi supaya industri makanan minuman tidak berhenti, tetap tersedia bahan baku yang cukup seperti itu. Baik, terima kasih Pak Adi S. Lukman, Ketua Umum GAPMI telah bergabung bersama kami di Metro Siang.